Benar Tuhan, benar Tuhan. Kau yang kami agungkan. Segala pujian, hormat, sembah, syukur kami hanya bagi satu nama yang kudus, nama yang penuh kuasa, yaitu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kami berdoa biar kiranya pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Karena kami tahu, kami percaya hati Tuhan disenangkan, hadirat Tuhan dicurahkan. Dalam hadirat Tuhan ada berkat, ada sukacita dan mujizat. Artinya siapapun yang hadir, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan berikan kelepasan, bahkan ada kemenangan yang pasti Tuhan nyatakan. Terima kasih Tuhan, dan dengan ucapan syukur di tempat ini kami mau bawa hati kami, Tuhan menyiapkan hati kami untuk lebih lagi diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Kami doa Tuhan yang jamah ubahkan hati kami, Tuhan yang ajar didik bentuk setiap kami, Tuhan yang berbicara bagi setiap kami. Apapun yang disampaikan bukan berasal dari hamba-Mu yang terbatas, tapi semuanya adalah isi hati Tuhan. Karena kami percaya ketika yang disampaikan adalah isi Tuhan, pasti ada kuasa, pasti memberkati. Dan kami juga bersatu hati berdoa, kami menyerahkan hamba-Mu yang kepercayaan untuk menyampaikan firman Bapa. Urapan Tuhan mengalir, Tuhan yang sucikan, Tuhan yang layak untuk bungkus di balik kaki salib Tuhan. Jika ada dosa Tuhan memohon ampun, kelemahan tubuh Kau yang berikan kekuatan. Hamba terbatas tanpa Tuhan, hamba gak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Tapi dalam pengurapan Tuhan ada kekuatan yang baru. Tuhan sanggup ubahkan yang biasanya luar biasa, yang lemah jadi kuat, yang tidak layak untuk jadi berkat. Semua yang hadir pasti diberkati sempurna. Isi hati-Mu yang disampaikan, kemuliaan hanya buat Tuhan. Mari yang siap diberkati dengan sukacita sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk wahai saudara. Terima kasih buat setiap rekan-rekan yang sudah melayani dengan luar biasa. Dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Dalam Tuhan ada sukacita, amin. Dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Boleh sama-sama berikan senyuman dulu. Jumpai kanan kiri depan belakangmu, katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Yuk minimal 2-3 orang kiri kananmu depan belakangmu dengan senyuman yang paling manis. Senyuman awal bulan. Senyuman bulan kasih sayang. Saya doa yang jomblo-jomblo bulan ini dapat pasangan. Ngapain ibu-ibu ikutan? Anak muda dong, ibu-ibu ngapain? Amin, gak bisa, udah punya sendiri di rumah, oke? Tapi sekali lagi saya mau bilang saudara, orang-orang yang luar biasa, amin. Kenapa? Karena setiap saat senantiasa semangat mencari Tuhan, setia mencari Tuhan. Saya mau bilang saudara, orang yang semangat setia cari Tuhan, janji Tuhan, hidupnya anak cucunya pasti diberkati Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang saya sama yang ngomong kamu luar biasa. Bilang sama yang ngomong semangat. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yuk langsung saya saudara yang bawa Alkitab, kita mau angkat Alkitab kita. Alkitab juga boleh, Alkitab juga boleh. Yang gak bawa Alkitab angkat tangan juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan. Dalam nama Tuhan ini sama-sama kita katakan. Kita buka Roma pasal yang ke-12 ayat 1 sampai 2 jadi pembuka dan pengantar pembahasan kita. Yuk, Roma pasal yang ke-12 ayat 1 dan 2 yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. Sama-sama kita baca 3. Ya, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya apa? Sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat yang kedua, janganlah apa yang baik, yang berkenan kepada Allah ya. Dan yang ayat yang kedua bagian awal dikatakan apa? Janganlah kamu menjadi apa? Serupa dengan dunia ini, tetapi apa? Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Nah, saya disclaimer dulu saudara. Bicara tentang keselamatan, Tuhan sudah anugerahkan bagi setiap kita. Katakan amin. Sama-sama bilang sama saya, keselamatan sudah saya terima. Amin. Tapi begini saudara, bicara tentang konsep keselamatan yang benar, jangan hanya sampai kita ambil setengah-setengah kebenarannya. Kenapa? Karena kalau kita ambil setengah-setengah bisa salah paham. Saya mau bilang saudara, keselamatan harus kita ambil secara utuh. Artinya apa? Keselamatan memang sudah Tuhan anugerahkan bagi setiap kita, tapi bukan hanya untuk diterima saja, tetapi juga harus dikerjakan. Sama-sama bilang sama saya, bukan cuma diterima. Sama-sama bilang sama saya, harus dikerjakan. Filipi 2 ayat 12, sama-sama. Filipi 2 ayat yang ke-12 dikatakan apa? 3, ya. Hai, kamu senantiasa taat, karena itu apa? Tetaplah kerjakan
Sama-sama bilang sama saya, keselamatan harus dikerjakan. Amin. Kenapa? Karena kalau kita tidak kerjakan, keselamatan bisa hilang. Kok bisa Pak Pendeta? Saya mau bilang saudara, keselamatan itu memang ada untuk selama-lamanya. Tapi kalau kita tidak jaga dengan baik, kalau kita tidak kerjakan keselamatan itu saudara, saya mau bilang saudara, itu bisa hilang daripada kita. Memang tetap ada di dunia ini saudara, tetapi ketika kita tidak jaga dengan baik, hilang daripada kita. Ketika pengangkatan itu terjadi, kita bisa akhirnya menjadi orang-orang yang tertinggal. Analoginya begini saudara, handphone ini saya analogikan sebagai keselamatan. Diberikan kepada saya dengan cuma-cuma. Tapi kalau saya tidak jaga, saya lepas sembarangan. Pertanyaan saya, masih ada nggak di dunia ini handphonenya? Masih ada nggak di dunia ini handphonenya? Masih ada. Masih di tangan saya atau tidak? Tidak. Jadi ketika pengangkatan terjadi, saya tidak memiliki keselamatan itu saudara. Maka sekali lagi saya mau bilang saudara, keselamatan harus dikerjakan. Sama-sama bilang sama saya, harus dikerjakan. Amin. Dan salah satu cara mengerjakan keselamatan adalah dengan selalu berubah ke arah yang lebih baik. Sama-sama bilang sama saya, berubah. Sama-sama bilang sama saya, ke arah yang lebih baik. Amin. Dan itu yang sama-sama kita akan bahas hari ini saudara dalam judul khotbah, perubahan. Sama-sama bilang sama saya, perubahan. Sama-sama bilang sama saya, berubah. Dan subjudulnya adalah perubahan dalam kehidupan orang percaya dalam mengerjakan keselamatan. Sekali lagi, subjudulnya adalah perubahan dalam kehidupan orang percaya dalam mengerjakan keselamatan. Doa saya melalui firman Tuhan hari saudara dan saya tahu dan akhirnya mengerjakan keselamatan itu kapanpun waktu Tuhan. Kita akan terangkat dan pesta dalam kerajaan sorga. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. So, perubahan apa yang harus kita lakukan atau terjadi dalam kehidupan setiap kita sebagai orang percaya dalam rangka mengerjakan keselamatan? Yang pertama saya mencatat adalah perubahan hidup atau pertobatan. Sama-sama bilang sama saya, perubahan hidup. Sama-sama bilang sama saya, pertobatan. Balik lagi Roma 12 ayat 1-2. Sama-sama kita baca. 3, ya. Karena itu demi kemurahan Allah aku sebagai apa? Persembahan yang hidup. Sama-sama bilang sama saya, yang kudus. Sama-sama bilang sama saya, yang berkenan kepada Allah. Sama-sama bilang sama saya, hidup dalam pertobatan. Ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi apa? Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang... Saya mau bilang saudara, dalam kehidupan setiap kita, apa yang harus kita lakukan dalam konteks perubahan mengerjakan keselamatan dalam kehidupan setiap kita? Yang pertama, senantiasa berubah ke arah yang lebih baik dalam konteks hidup dalam pertobatan. Sama-sama bilang sama saya, pertobatan. Amin. Jangan sampai saudara saya bilang gini, oh Pak Pendeta, saya sudah hidup sempurna Pak Pendeta, saya orang yang sempurna, saya tidak butuh pertobatan. Justru ketika kita merasa sempurna tidak butuh pertobatan, saat itulah kita butuh bertobat saudara. Kenapa? Karena itu kesombongan rohani saudara. Dalam kehidupan setiap kita, siapapun kita bisa sangat mungkin melakukan kesalahan, sadar nggak sadar. Siapapun saudara mau orang Kristen ke, saudara mau pelayan Tuhan ke, saudara bahkan pelayan mimbar sekalipun, namanya manusia, sangat mungkin melakukan yang namanya kesalahan. Makanya penting bagi setiap kita untuk senantiasa mengevaluasi diri kita. Apakah ada yang salah dalam perkataan, dalam tindakan, dalam perbuatanku. Dan akhirnya apa? Selalu hidup dalam pertobatan. Makanya Ibu Gembala Sidang selalu bilang begini saudara, pertobatan itu setiap hari. Karena setiap hari kita harus mengevaluasi diri kita. Jangan anggap remeh. Jangan sampai saudara dan saya akhirnya apalagi hidup dengan sengaja dalam dosa saudara. Saya mau bilang kalau kita hidup dalam dosa, sekalipun keselamatan sudah Tuhan anugerahkan, kita bisa kehilangan keselamatan itu saudara. Katakan amin dulu. Pak Pendeta, khotbahnya keras banget hari ini. Gak apa-apa. Saya percaya saudara dewasa rohani. Amin. Amin. Karena betos itu saudara, B-nya itu bertumbuh. Yang lain saya belum kepikiran saudara. Saya mau bilang sekali lagi saudara, ya jangan akhirnya dosa jalan terus. Ke gereja sih ke gereja, tapi dosa jalan terus. Ada seorang hamba Tuhan, John Wesley, bilang begini saudara. Ini kalimat yang menampar banyak orang Kristen. Dia bilang begini, iblis tidak peduli jika kau pergi ke gereja selama kau tidak... Sekali lagi, iblis tidak peduli kau pergi ke gereja selama kau tidak. Kenapa? Karena iblis tahu selama kau bikin dosa terus tidak bertobat, ujung-ujungnya kau akan menemani dia di neraka saudara. Jadi sekalipun saudara ke gereja dari pagi sampai malam, sampai orang pikir kau koordinator Tiberias,
Tapi kalau dosa jalan terus, iblis nggak ganggu. Teman iblis bilang begini, lu kan nggak ganggu dia. Woi, santai kawan. Nanti juga dia masuk neraka. Iya. Saya mau bilang saudara, tanpa pertobatan tidak ada keselamatan. Katakan amin. Yesaya pasalnya yang ke 30 ayat 15 bilang begini saudara. Sebab dengan bertobat dan sekali lagi saudara, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan apa? Sama-sama bilang sama saya dengan pertobatan. Sama-sama bilang sama saya dengan tinggal dalam Tuhan. Sama-sama bilang sama saya di situ ada keselamatan. Artinya kalau kita tidak bertobat, kalau kita tidak tinggal dalam Tuhan, tidak ada keselamatan. Makanya hati-hati saudara. Jangan pikir, oh Pak Pendeta saya sudah Kristen. Bahkan di KTP saya bukan Kristen. Kristen. Saya mau bilang saudara, agamamu tidak menyelamatkanmu. Yes. Nggak apa-apa, keras-keras nggak apa-apa. Saya belajar di Gembala Sidang, ya katakan ya, tidak katakan tidak. Saudara ke gereja, mohon maaf, gereja tidak menyelamatkanmu. Kalau dosa jalan terus, bikin dosa jalan terus. Saya mau bilang saudara benar. Sekalipun hamba Tuhan, di mimbar sekalipun mempertobatkan banyak orang, kalau hidup dalam dosa, bisa-bisa nggak selamat saudara. Kalau hamba Tuhan aja betul, kalau jemaat diem. Saya mau bilang saudara benar. Karena ada banyak orang, oh rajin gereja, rajin, kelihatannya aktivis gereja. Tapi cuma hari Minggu saudara gereja, Senin sampai Jumat, antar anaknya ke sekolah sambil cari si gayung pink. Yang nggak tahu pasti nggak main TikTok ini. Makanya update dong. Saya aja update. Biar nggak kalah sama inang-inang betos. Shalom bapak-bapak. Hidup dalam pertobatan. Shalomnya banyak, aminnya dikit. Sekali lagi, shalom bapak-bapak. Hidup dalam pertobatan. Shalom ibu-ibu. Antar anakmu sekolah. Karena kuntilanak ada di mana-mana. Bahkan di sekolah anakmu bisa ada kuntilanak. Kalau dulu kuntilanak pakai baju putih, sekarang pakai baju pink. Hei, shalom ibu-ibu. Hidup dalam pertobatan. Jangan pulang gereja gosip aja, gosip. Baru pulang gereja, minyak urapan masih menetes sudah. Jangan ketawa bu, bertobat. Shalom anak muda. Hidup dalam pertobatan. Jangan baru keluar gereja udah jisamsu, jiwa sampai surga. Berapa kali saya ketemu di depan itu ya. Saya buka jendela, dia shalom pak. Saya janji, keluar ini saya ketemu, saya suruh tim saya tabrak aja. Tabrak masuk. Lebih baik tubuh binasa daripada jiwa binasa. Shalom anak muda. Kok ada suara oma-oma ya? Saya bisa membedakan mana anak muda, mana oma-oma. Suara oma-oma tuh ada suara-suara minyak kayu putih di lehernya. Shalom anak muda. Hidup dalam pertobatan. Jangan dengerin kata orang, lu tuh kan masih muda, nanti aja udah tua, udah mau meninggal, baru lu bertobat. Jangan tergoda untuk bilang, oh ya Pak Pendeta, saya kan masih muda Pak Pendeta. Nikmati dulu, yang memang enak, yang memang asik. Hati-hati. Saya mau bilang ya, kita nggak pernah tahu kapan waktu Tuhan, amin. Ada orang 80 tahun masih sehat, masih fitness, masih sunbathing di Pantai Kuta, saudara. Ada orang 22 tahun tiba-tiba udah innalillahi wa inna ilaihi, saudara. Saya mau bilang hati-hati saudara, tetap hidup dalam pertobatan. Supaya kapanpun waktu Tuhan sesuai dengan penglihatan Gembala Sidang, saudara dan saya terangkat ke surga, pesta di surga. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, hidup dalam pertobatan. Ayat terakhir sebelum kita pindah ke poin yang kedua. Matius 7 ayat 21 sampai 23, saudara sama-sama. 3, iya, bukan akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan
Sama-sama bilang sama saya yang hidup dalam pertobatan. Ayat yang ke-22 dikatakan apa? Pada hari terakhir akan ada banyak apa? Tuhan bukankah? Dan mengusir setan demi namamu dan? Ayat yang ke-23 dikatakan apa? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyallah daripadaku kamu sekalian pembuat. Saya bukan nakutin. Tapi kalau masih di dalam dosa nggak akan selamat. Terima kasih buat yang depan yang sudah bertobat. Saya mau bilang saudara jangan main-main sama dosa, amin. Berjuanglah hidup dalam pertobatan. Kapanpun waktu Tuhan kita akan pesta dalam kerajaan sorga. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu bertobat. Bilang sama yang ngomong lu juga jangan ngomong doang. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan, haleluya. Yang kedua, perubahan apa yang harus terjadi dalam kehidupan saudara dan saya dalam rangka mengerjakan keselamatan? Yang kedua, perubahan kerohanian. Sama-sama bilang sama saya kerohanian. Sama-sama bilang sama saya spiritualitas. Matius 15 ayat 8 sampai 9. Matius pasal yang ke-15 ayat 8 sampai 9. Sama-sama kita baca. 3. Ya, bangsa ini percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah, sekali lagi ayat 8 dan 9. 3. Ya, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal ayat yang ke-9 dikatakan apa? Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan saya mencatat di sini saudara, hati-hati terjebak dengan ritualitas. Sekali lagi, hati-hati terjebak dengan ritualitas saja. Jangan sampai saudara dan saya hanya sampai pada ritualitas saja. Kenapa? Karena saya mau bilang saudara, kalau hanya sampai pada ritualitas saja, tidak mencapai yang namanya pertumbuhan spiritualitas, semuanya akhirnya bisa jadi sia-sia. Ada banyak orang menyanyikan lagu-lagu penyembahan tetapi tidak menyembah dari hatinya. Ada banyak orang rajin ke gereja tetapi tidak bertemu dengan Tuhan. Ada banyak orang menjadi pelayan Tuhan tapi hidupnya nggak dekat dengan Tuhan. Ada banyak orang menyampaikan firman tapi hidupnya nggak hidup dalam firman. Saya mau bilang saudara, kata Alkitab bilang apa ayat yang ke-9? Percuma. Sama-sama bilang sama saya percuma. Karena begini saudara, boleh munculkan bicara tentang ritualitas. Sebenarnya ritualitas itu baik. Asalkan apa? Tercapai tujuan dari ritualitas adalah pertumbuhan secara spiritualitas. Artinya kerohanian kita ngalamin pertumbuhan saudara. Tapi sayangnya ada banyak orang zaman sekarang, ritualitasnya tidak menghasilkan pertumbuhan spiritualitas atau kerohanian. Malah justru akhirnya jadi rutinitas semata. Makanya ritualitas yang tidak ngalamin spiritualitas akhirnya hanya jadi rutinitas. Akhirnya ada banyak orang ngalamin kekosongan. Ada banyak orang ngalamin kehampaan. Ada banyak orang akhirnya bilang begini, Pak Pendeta, saya udah ke gereja tapi saya nggak rasa apa-apa. Saya udah ke gereja, saya udah berdoa tapi nggak ada rasa apa-apa. Hampa Pak Pendeta. Saya mau bilang saudara, itu tanda spiritualitasmu, rohanimu tidak ngalamin pertumbuhan saudara. Saya mau bilang saudara, ada banyak orang ke gereja tapi rohaninya nggak bertumbuh. Ada banyak orang ke gereja tapi hanya sekedar hadir sebagai sebuah tindakan ritual tapi nggak ngalamin pertumbuhan kerohanian. Ada banyak orang ketika dia nyanyi puji-pujian, dia nyanyi penyembahan tapi cuman sampai dinyanyi saja, nggak dari hatinya. Ketika pujian penyembahan getar sih getar dia saudara. Getarnya ada tapi hatinya nggak sampai ke Tuhan saudara. Getarnya memang mantap. Sampai orang lihat, wih, penuh urapan. Tapi hatinya nggak ke Tuhan. Hati dan pikirannya makan apa hari ini? Saya baru lihat di depan ada restoran Batakaro campur Manado, darah Yesus. Pertemuan yang sangat luar biasa, saudara. Saya pastikan ada babi di situ, saudara. Saya mau bilang ya, ada banyak orang doa sih doa, tapi mohon maaf doanya cuma sampai di mulut, hatinya nggak ikut berdoa saudara. Ada banyak orang fokus, wah doanya sih luar biasa kalau dia berdoa memang ya. Tuhan anugerah kebaikanmu, laksana gemuruh ombak di tengah malam. Kebaikanmu bagaikan angin di kala senja. Sampai malaikat yang lewat, kiu kiu.
tapi cuma sampai di mulut, hatinya nggak berdoa. Saya mau bilang saudara, esensi berdoa apa? Ketika hati kita berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi mohon maaf kalau bicara tentang nggak dari hati, hanya ritualitas semata, Alkitab bilang percuma. Kata percuma bahasa aslinya saudara, itu punya makna sia-sia. Bahasa Aramaiknya saimaito saimasude. Arti saimaito apa? Saimasude sama enggak? Percuma. Saimaito saimasude. Marcel Simangunsong. Saya mau bilang saudara, ya jangan sampai saudara dan saya hanya sampai di rutinitas semata saudara. Pastikan apa saudara? Hati kita ngalamin kedekatan dengan Tuhan. Karena gini, kalau hati kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan, bukan cuma sampai di ritualitas, tapi sampai pertumbuhan spiritualitas, nggak akan ada kebosanan. Pernah nggak saudara nyembah Tuhan terus enak banget? Ketika saudara nyanyi, nyembah, kayaknya full banget, kayak seperti tanah kering disiram air saudara, yang sampai mau berjam-jam kayaknya pengen terus saudara. Itu tanda kerohanian kita ngalamin pertumbuhan saudara. Sekali lagi saya mau bilang saudara, yuk selalu kita ngalamin perubahan secara spiritualitas, ngalamin pertumbuhan secara rohani. Supaya apa saudara? Hati kita semakin mendekat dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, spiritualitas itu penting. Bertumbuh secara kerohanian. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang ketiga, perubahan apa yang harus terjadi dalam kehidupan setiap kita dalam rangka mengerjakan keselamatan adalah perubahan motivasi atau tujuan hidup. Sama-sama bilang sama saya, perubahan motivasi. Sama-sama bilang sama saya, tujuan hidup. Matius 6 ayat 33, sama-sama kita baca. 3, ya, tetapi sama-sama bilang sama saya, kerajaan Allah. Filipi 3 ayat 14, sama-sama. 3, ya. Dan berlari kepada tujuan untuk apa? Yaitu panggilan dari Allah dalam, sama-sama bilang sama saya, panggilan sorga. Sama-sama bilang sama saya, tujuan saya adalah sorga. Amin. Dalam hidup, dunia penuh dengan hal yang menarik, penuh dengan godaan, penuh dengan distraksi. Makanya penting bagi setiap kita untuk selalu ingat tujuan kita. Tujuan kita adalah sorga, katakan amin. Karena gini saudara, kadang-kadang dalam perjalanan kehidupan saudara dan saya, ketika kita melangkah, karena dengan segala godaan distraksi, kadang-kadang kita sudah tidak menuju pada tujuan kita saudara. Tapi kalau kita ingat bahwa kita harus terus ngalamin perubahan secara tujuan atau motivasi hidup, kita akan tahu, oh tujuan saya sorga. Karena sorga yang menjadi apa yang Tuhan sediakan buat saya, katakan amin. Karena kalau tidak, kita bisa akhirnya berubah tujuan yang tadinya menuju pada keselamatan, jadi menuju pada kebinasaan. Tapi dalam konteks bicara tentang tujuan ini saudara, pastikan saudara dan saya tetap injak bumi saudara. Maksudnya gimana? Ada banyak orang hari-hari ini saudara, tujuannya sorga baik, tetapi ngawang-ngawang. Tahu ngawang-ngawang saudara? Tahu ngawang? Yang ngawang tuh yang banyak bapak-bapak bingung. Mawang. Ngawang-ngawang tuh gini saudara, terlalu ngeroh, nggak injak bumi. Pernah ketemu dengan orang Kristen macam begitu saudara? Terlalu ngeroh, sampai lupa dia lagi hidup di dunia saudara. Aku nggak mau kerja, itu duniawi. Darah Yesus. Aku nggak mau berkarir, aku nanti berkarir di sorga saja. Hidup di hutan aja kau. Jangan sentuh handphone itu. Aku tidak mau sentuh handphone. Itu duniawi. Itu ciptaan manusia. Oh, Tuhan Yesus. Aku nggak mau tuh sentuh TikTok, Facebook, Instagram. Itu duniawi, sesat. Saya kan suka bikin konten Alkitab. Jadi firman Tuhan saya sajikan dengan begitu menarik supaya
bisa menjangkau banyak orang. Akhirnya kemarin saya bikin satu konten yang dasar firman Tuhannya adalah apa? Jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Saya posting, saya kemas dengan point of view, jika ada orang niat jahat, tetapi lupa siapa backingan kita. Maksud saya tuh, kalau orang punya niat jahat sama kita, dia salah orang. Karena backingan kita tuh Tuhan. Iya kan? Kalau Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Kemenangan pasti jadi bagian kita. Saya kemas dengan lagu yang salah orang, kamu salah orang. Iya kan? Maksudnya sekali lagi, kalau Tuhan bersama dengan kita, kita pasti akan dimenangkan Tuhan. Tapi ada komen begini, pendeta kok model begini? Oh Tuhan. Tapi saya pastikan itu bukan jemaat kita. Kalau itu jemaat kita, mari kita baptis dia rame-rame, saudara. Iya. Jadi dia komen begitu, tapi kan jemaat Tiberias kan nggak mungkin tinggal diam kan? Apa? Jemaat Tiberias akan membiarkan pendetanya disikat. Jadi mereka sikat balik. Ada yang komen begini, ibu-ibu juga, sama-sama ibu-ibu nih. Ras terkuat di bumi. Maksudnya apa, Bu? Dia kan hanya membagikan firman Tuhan. Si ibu-ibu yang komen pertama itu bilang begini, firman Tuhan apa? Kayak kesurupan setan, darah Yesus Tuhan. Dari ketawanya kayaknya salah satunya pelaku di sini ya. Enggak ya? Saya mau bilang sekali lagi saudara, enggak gitu juga saudara. Kita masih hidup di dunia, amin. Jadi motivasi kita, tujuan kita adalah sorga. Jadi ketika kita bekerja, ketika kita berkarya, ketika kita belajar dan lain sebagainya, tetap tujuan kita adalah sorga. Saya percaya begini, tujuan menentukan langkah, betul ya. Saya mau ke Jakarta sama saya mau ke Tambun, langkahnya beda, betul ya. Iya kan? Saya mau ke sorga dan saya mau tetap di dunia, pasti langkahnya berbeda. Ketika orang mau ke sorga, motivasinya sorga. Ketika bisnis gak mungkin aneh-aneh. Ketika bisnis usaha gak mungkin tipu sana tipu sini. Ketika bekerja gak mungkin sikut sana sikut sini. Ketika kerja gak mungkin korupsi sana korupsi sini. Ketika mau naik gak perlu jatuhkan orang. Amin. Disautin terus sampai lupa khotbah saya. Tapi iya kan, gak mungkin aneh-aneh saudara. Tetap dalam koridor firman Tuhan. Nah itulah harusnya yang kita ingat. Bukan berarti kita ngawang, tetapi tetap di dunia berkarya, tapi tetap dalam langkah yang benar koridor firman Tuhan. Supaya kapanpun pengangkatan itu terjadi, kita akan menuju pada tujuan kita, itu kerajaan sorga. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, tujuan kita sorga. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang terakhir, perubahan apa yang harus terjadi dalam kehidupan setiap kita adalah karakter. Sama-sama bilang sama saya, karakter. Ayat terakhir kita ya, 1 Yohanes 2 ayat 6. 3, ya, barang siapa? Ia wajib apa? Sekali lagi 3, ya, barang siapa mengatakan bahwa dia ada dalam, sama-sama bilang sama saya, di dalam Kristus, ia wajib hidup sama seperti apa? Kristus telah hidup. Kalau saya bilang saya pengikut Tuhan, artinya Tuhan ada di depan saya. Silakan, misalnya dia, misalnya Kristus, misalnya. Ya udah, cocok nggak cocok kita udah tahu nggak cocok. Anggap saja dia Kristus. Kalau saya bilang saya pengikut Kristus, saya memposisikan diri saya di belakang Kristus itu tadi. Dalam perjalanan kehidupan saya, yang nampak siapa? Saya atau Kristusnya? Yes. Walaupun dalam analogi ini saya tetap kelihatan karena dia terlalu slim fit, saudara, oke? Ya, karena seperti yang saya bilang, dia fitness cuma sampai di tahap daftar doang, saudara. Okay? Nah,
Mari kita tatap dia dengan tatapan penghakiman. Tapi kalau saudara berencana bikin dia malu, percayalah dia udah gak tahu malu lagi saudara. Jadi sekali lagi saudara, jadi kalau saya bilang saya hidup dalam Tuhan, harusnya dalam kehidupan saya Tuhan yang nampak. Udah, terima kasih. Sampai situ saja. Alkitab ini, kalau saya taruh di dalam covernya, yang nampak Alkitabnya atau covernya. Begitu juga ketika kita bilang kita hidup dalam Tuhan, harusnya yang nampak karakter Kristus. Karena ada banyak orang Kristen, sekali lagi saudara, ngakunya Kristen, tapi orang gak lihat Kristus di dalamnya saudara. Ngakunya sih Kristen, atributnya Kristen, salib sana sini, tapi orang gak lihat Kristus. Memang saya ingat yang di salib itu ada 3 orang. Kristus yang bertobat, satu gak bertobat. Nah dia mewakili yang mana? Ada orang kadang-kadang, waduh Tuhan, udah kayak toko buku Immanuel jalan kemana-mana saudara. Tapi orang lihat, dia nggak lihat Kristus. Orang lihat dia kayak Yudas lama-lama nih orang ini. Iya, betul. Padahal orang di luar sana kan nggak lihat Alkitab kita, yang orang lihat karakter kita, amin. Makanya penting untuk apa kita punya karakter Kristus. Karena sekali lagi karakter inilah yang akan menentukan saudara. Dan karakter inilah tujuan Tuhan. Makanya Roma 8 ayat 28 bilang begini saudara. Roma 8 ayat 28 bilang, kita tahu sekarang bahwa untuk mendatangkan Allah turut bekerja dalam banyak hal. Saya mau bilang saudara, karena ada tujuan, bukan cuma sampai di kebaikan. Tapi tujuan utama Tuhan ayat 29 adalah, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi apa? Serupa dengan gambaran. Jadi keserupaan itu adalah tujuan Tuhan. Saya kemarin saudara syuting bersama dengan beberapa tokoh agama yang lain. Ingat ya, syuting. Anak siapa ini? Lagi syuting juga dia. Ya, bercanda Tuhan. Nah, jadi saya syuting dengan beberapa tokoh agama lain, saudara. Kemudian ada muncul pertanyaan buat kita semua bahwa apa level tertinggi menurut agama masing-masing? Ternyata ada yang menjawab sorga, sorga dan sorga. Tapi kemarin ketika pertanyaan itu datang, saya diberikan hikmat oleh Tuhan begini. Sorga bukan kesempurnaan kita, saudara. Sorga bukanlah level tertinggi buat orang percaya. Kenapa? Karena sorga hanyalah tempat yang memang Tuhan sudah sediakan buat saudara dan saya. Level tertinggi kita sebagai orang percaya apa? Keserupaan dengan Tuhan itu sendiri saudara. Sorga hanyalah tempat yang Tuhan memang sediakan buat kita. Tapi esensi sebenarnya dari saudara dan saya adalah keserupaan. Makanya Tuhan ketika menciptakan saudara dan saya pertama kali serupa segambar seperti. Oleh karena dosa merusak gambar diri kita, Tuhan mati di atas kayu salib untuk mengembalikan kita serupa segambar seperti. Dan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Ayat 29 bilang apa saudara? Agar supaya saudara dan saya serupa dengan gambaran anaknya. Jadi sekali lagi saya mau bilang saudara, kita harus punya karakter Kristus. Saya bicara ini saudara, bukan cuma buat saudara, buat diri saya sendiri juga. Karena firman Tuhan itu pedang bermata dua. Saya juga evaluasi. Jangan sampai saya tidak mencerminkan karakter Kristus. Ya. Mahatma Gandhi, ingat Mahatma Gandhi? Hampir jadi Kristen loh. Iya kan? Dia tertarik dengan kekristenan. Dia ke gereja. Tapi sayangnya ketika dia sampai di gereja, orang-orang di gereja itu tidak punya karakter Kristus yang penuh kasih. Dia diusir, nggak dikasih masuk, saudara, hanya karena pakaiannya. Makanya dia bilang begini, saudara, satu statement yang sangat terkenal. Aku suka Kristus, tapi aku tidak suka orang Kristen. Karena orang Kristen nggak seperti Kristus. Bahkan kalimat selanjutnya dia bilang begini, saudara. Jika kehidupan orang Kristen dalam teladan Kristus, seluruh dunia akan jadi Kristen.
Cuman sayangnya mereka enggak. Saudara bisa bayangkan Mahatma Gandhi, orang yang dikagumi di India, kalau sampai dia terima Yesus, wow, negara sehebat, sepowerful, seberpengaruh India jadi Kristen, itu luar biasa. Itu revival yang luar biasa. Saudara bisa bayangkan lagu Kuta Pandang, I Cikilarte, I tell you, tumhere. Tolong, saya lagi serius banget ini, tolong ya. Iya kan? Yuk, jadilah teladan. Jadilah orang-orang yang mencermin karakter Kristus. Supaya apa? Melalui kehidupan setiap kita, banyak jiwa dimenangkan, nama Tuhan dipermuliakan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, milikilah karakter Kristus. Melalui kehidupan kita banyak jiwa dimenangkan bagi kerajaan sorga. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang diberkati boleh lambaikan tanganmu. Tepuk tangan saudara-saudara yang paling meriah buat Tuhan. Firman Tuhan akan saudara dan saya, keselamatan sudah Tuhan sediakan bagi setiap kita. Tapi keselamatan harus dikerjakan. Salah satunya adalah dengan cara selalu memperbaiki diri kita, berubah ke arah yang lebih baik. Berubah dalam kehidupan, dalam konteks pertobatan. Berubah di dalam kerohanian kita, semakin melekat dengan Tuhan. Berubah dalam motivasi tujuan hidup kita. Dan berubah dalam karakter, semakin hari semakin serupa segambar seperti Kristus. Karena ketika kita lakukan semuanya, kapanpun waktu Tuhan, kita akan terangkat pesta dalam kerajaan sorga. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Kita mau siapkan hati kita umat Tuhan untuk kita masuk di dalam sarana perjamuan kudus. Bangkitkan iman percaya, kita terima mujizat yang terbaik di balik kuasa tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepada nama Tuhan Yesus. Kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Yesus, Kau telah bagi terima, beri kemenangan. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu Yesus. Kita bangkit berdiri mari sama-sama umat Tuhan. Sore malam hari kita mengucapkan hati kita terima yang terbaik kuasa tubuh dan darah Tuhan Yesus, menyucikan, menyempurnakan setiap baru karena kasih-Mu. Haleluya. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Kita satu dalam doa, mari berdoa. Tuhan Yesus yang punya sorga, kami bersyukur di akhir zaman kami ada di gereja yang benar, gereja pewahyuan, yang Tuhan dirikan langsung, perintahkan langsung kepada gembala sidang kami, Gembala Martir, bahwa di akhir zaman untuk membangun gereja yang besar, yang penuh kuasa, di mana alam maut tidak dapat mengalahkannya. Kami percaya hari ini Tuhan Yesus, oleh kuasa tubuh darah Yesus, yang sakit akan disembuhkan,
yang terikat dilepaskan, yang susah dihiburkan, yang lemah kembali dikuatkan. Bahkan kami bersyukur di akhir zaman kami diajarkan kudus dalam berpikir, kudus dalam perkataan, dan kudus dalam segala perbuatan, agar kami dipersiapkan untuk menjadi mempelai Kristus yang suci kudus tidak bercacat celah, agar suatu hari kelak kami yang berkumpul di tempat ini, kami nanti juga kumpul dalam kerajaan sorga. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Mari kita bersuka cita bersama-sama, kita katakan amin, haleluya. Salam sejahtera bagi kita semua. Ada shalom. Saya saudara penuh sukacita, ada shalom. Apa kabar saudara hari ini? Luar biasa pasti kabarnya, amin. Diberkati Tuhan, bersukacita. Haleluya. Saudara, sebelum masuk perjamuan kudus, ada kesaksian yang luar biasa. Ada namanya Pak Yunus. Dia tahun 2024, barusan sudah belum lama, bulan September Oktober yang tahun lalu, dia tiba-tiba mengalami drop ketika lagi aktivitas, dan dia dibawa lari ke rumah sakit sama keluarganya, dan di tensi tekanan darahnya itu mungkin sekitar, dia cerita 50/60, jadi sangat rendah dan terus menurun. Dibawa ke rumah sakit, dokter periksa dia, dokter tes urin, tes darah, semuanya, dan dokter akhirnya ketika di rumah sakit dokter vonis dia, dokter bilang kamu ternyata selama ini sakit, kamu nggak tahu. Dia bilang nggak tahu, jadi Pak Yunisnya nggak tahu dia sakit. Tiba-tiba drop, jatuh mau pingsan, dokter bilang kamu dinyatakan divonis, dokter divonis oleh saya, kamu itu gagal ginjal stadium 5, stadium akhir. Perhatikan saudara ya, ini terjadi saudara begitu cepat. Dia bilang dia nggak sangka keadaan lagi baik-baik aja, tiba-tiba keadaan lagi sulit, imannya mulai diganggu oleh kuasa gelap, dibikin drop. Akhirnya perhatikan, ketika divonis dokter, dia ingat dia ke gereja Tiberias, selalu dia jemaat rajin Tiberias. Dia bilang begini, di Tiberias saya diajarkan kita punya jantung baru, punya ginjal baru, katakan amin. Amin saudara ya. Singkat cerita, dia dibawa ke rumah sakit, harus dirawat, dan dia saudara, dia kasih dipasang kateter, mohon maaf saudara, dikasih oksigen, semua selang-selang masuk. Singkat cerita, mohon maaf saudara, dia bilang ya, dia kalau buang air kecil itu pasti darah, gak pernah berubah, pasti darah. Selama itu dia kencing darah, mohon maaf saudara, dia kencing darah, tapi dia bawa perjamuan kudus dari rumah sama minyak urapan dari gereja Tiberias. Akhirnya saudara, selama dirawat di rumah sakit, ya saudara, mungkin tidak kurang lebih hampir seminggu dia dirawat di rumah sakit. Dia perjamuan kudus malam-malam, dia bangun, dia perjamuan kudus, dia oles dengan minyak urapan dari gereja Tiberias. Singkat cerita, lagi tidur, istrinya bangunin, dia bilang, "Pak, coba lihat deh, di dalam kateter kencing darah kamu berubah jadi warna putih." Dia langsung beriman, "Oh puji Tuhan, saya punya iman sekarang, Tuhan Yesus hidup, bangkit, berkuasa atas maut. Saya percaya saya sudah sembuh." Dan itu iman saudara. Ingat ya, iman itu yang menyelamatkan kita dengan Yesus adalah mujizat. Yesus itu datang karena iman kita yang menyelamatkan kita, katakan amin. Dia beriman di gereja Tiberias, dia sembuh. Maka imannya Tuhan jawab, Tuhan dengar. Singkat cerita, dia panggil dokternya, "Dok." Dokter bilang, belum saatnya cuci darah, nanti. "Dok, tolong periksa lagi saya sudah sembuh." Dokter pikir saudara, dia udah stres, mungkin depresi, karena divonis sakit ginjal stadium 5. Dia bilang gini, "Dokter, tolong sebelum saya dicuci darah, periksa lagi saya bahwa saya ini sudah sembuh." Akhirnya oke, dokter yang sama yang vonis itu, dokter bilang oke, karena dokternya kasihan, dokternya tes urin lagi, cek darah. Gak lama kemudian hasil yang ditunggu-tunggu datang. Perhatikan saudara, ini diperhadapkan antara hidup dan mati. Ya, dia ketika divonis dia doa, dia bilang, "Saya tolak dioperasi, saya tolak cuci darah." Dan itu iman yang terjadi. Ketika dokter datang, dokter bawa hasilnya. Dan dokter bilang begini, "Pak, Bapak harusnya cuci darah besok. Tapi saya heran, hari ini ginjal Bapak sudah sembuh total." Puji Tuhan saudara. Berikan tepuk tangan paling meriah bagi Tuhan Yesus. Bahkan dokter bilang begini, "Apa saya salah periksa ya?" Tapi tes urin menyatakan cuci darah. Tes darah, cuci darah. Semua ahlinya cuci darah. Apa saya salah periksa? Tapi saudara, itu sebenarnya bukan salah periksa. Karena ada buktinya, dia kencing darah berkali-kali dan dia pingsan, tiba-tiba dia oleh kuasa minyak dan anggur disembuhkan. Akhirnya dokter bilang dia ginjal baru. Itu bukan salah periksa, itu tangan Tuhan yang menolong, amin. Maka hari ini bangkitkan imanmu. Yesus Tuhan hidup.
orang lain Tuhan tolong. Malam hari ini saudara Tuhan Yesus tolong, amin. Pulang dari tempat ini bawa mujizat, engkau lihat sakitmu disembuhkan, kanker tumormu sembuh, bahkan engkau lihat rumah tangga dipulihkan, ekonomi dipulihkan Tuhan, amin. Puji Tuhan saudara ya. Bersama-sama kita angkat roti yang akan kita bentuk menjadi tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama dengan iman kita ucapkan dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tertombak tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami bersama keluarga keselamatan, yang memberikan kami hidup kekal dalam kerajaan sorga. Yang kedua, tubuh Kristus yang ditombak, ditikam di atas kayu salib untuk menyempurnakan agar tubuh, jiwa, dan rohku sempurna sehat, sempurna untuk dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, tubuh Kristus yang ditombak, ditikam di atas kayu salib agar kami bersama keluarga mulai hari ini tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak sakit kanker, aku tolak sakit tumor, aku tolak benjolan apapun, aku tolak kista, aku tolak neum, aku tolak, putuskan segala kutuk dosa, kutuk 3-4 keturunan, kutuk 7-10 keturunan, kutuk anak haram. Aku putuskan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tolong aku, selamatkan aku dimanapun berada melangkah, dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak bahaya, tidak celaka. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang telah turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan bersama-sama, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya saudara, kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama dengan iman kita ucapkan dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tertumpah tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama yang menyucikan dan menguduskan aku berjanji mulai hari ini sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati aku bersama keluarga yang kudus. Aku tolak perzinahan, aku tolak percabulan, aku tolak poligami, aku tolak poliandri. Jauhkan keluarga kami dari perceraian, jauhkan keluarga kami dari orang ketiga. Karena jika ada orang ketiga, tidak bisa masuk ke pintu sorga. Mulut kami dikuduskan, tidak menipu, tidak berdusta. Doa-doa kami penuh kuasa Tuhan dengar. Tangan kami dikuduskan, tidak cemar, tidak mencuri, tidak berlaku curang, tidak menyakiti orang lain. Apa yang kami pegang, yang kami kerjakan dalam kekudusan, kejujuran, pasti berhasil. Aku tolak segala fitnah, fitnah atas keluarga kami, fitnah atas studi pekerjaan kami, dan fitnah atas gereja kami. Yang kedua, oleh darah Yesus, darah anak domba Allah, kami semua bersama keluarga mulai hari ini termeterai menjadi warga sorga. Kami akan berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Kami akan punya rumah di bumi dan punya rumah di sorga. Yang ketiga, oleh tetes darahnya, oleh bilur-bilurnya, segala penyakit sembuh hari ini. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, semua sempurna sehat. Tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Aku tolak bodoh pelupa. Anak-anakku, saya dan keturunan saya pandai cerdas, punya masa depan indah. Oleh darah Yesus, jantungku sempurna sehat. Jantung yang baru, tidak sakit jantung, tidak dioperasi, tidak diring, tidak serangan jantung. Oleh darah Yesus, ginjalku sempurna sehat. Ginjal yang baru, tidak batu ginjal, tidak gagal ginjal, tidak cuci darah. Oleh darah Yesus, paru-paruku bersih normal, tidak ada flek, tidak sakit paru-paru, tidak sakit asma, tidak sakit TBC. Oleh darah Yesus, tekanan darahku normal, tidak darah tinggi, tidak darah rendah, tidak pengentalan darah. Aku tolak hepatitis dan diabetes. Aku tolak demam berdarah dan malaria. Aku tolak sakit asam urat. Aku tolak kolesterol. Aku tolak sinusitis. Aku tolak alergi udara dan makanan. Tulang-tulangku sempurna sehat, tidak teropos tulang, tidak kanker tulang, tidak leukemia, tidak saraf kejepit. Aku tolak batu di empedu. Aku tolak sakit pankreas. Urapi liverku sempurna sehat, tidak kanker liver. Hari ini aku sehat, aku sembuh. Silakan Anda berdoa, sebutkan nama sakit Anda masing-masing.
Apapun masalah pergumulan sedang engkau hadapi, datang sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang kita sembah hadir bersama-sama dengan kita. Saudara yang rindu punya pasangan hidup, minta sama Tuhan. Saudara yang sudah menikah rindu punya keturunan, minta sama Tuhan. Saudara yang studi usaha, minta Tuhan campur tangan. Saudara yang nganggur, percayalah Tuhan pasti berikan pekerjaan. Minta kebaikan Tuhan Yesus. Percayalah Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita. Bahkan saudara apapun yang saudara minta, mau kendaraan, mau tempat tinggal, rumah sekalipun, minta sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sanggup menjawab doa kita dalam nama Tuhan Yesus. Mari bersama-sama kita angkat kembali. Dengan iman kita ucapkan yang keempat. Tuhan Yesus yang mengajarkan kepada gembala sidang gereja Tiberias, kepada gembala martir, bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Yang pertama, dengan roti mana tidur pun pasti diberkati, dicukupi, tidak miskin, tidak bangkrut, tidak kekurangan. Yang kedua, dengan roti mana setiap hari jubah baru, baju baru, artinya mulia. Dengan perjamuan kudus ini aku mulia, akan terbang kawan-awan, jumpa Tuhan Yesus, pesta di sorga. Yang ketiga, dengan roti mana selalu kasut baru, sepatu baru, artinya punya rumah majikan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku diangkat naik bukan turun, menjadi kepala bukan ekor, tidak gagal, tidak bangkrut, tidak hutang-hutang. Pekerjaanku, usahaku, karirku, bisnisku, daganganku, studiku diberkati Tuhan 100 kali lipat ganda. Segala penderitaan dan segala penyakit hari ini telah disembuhkan dan diselesaikan di atas kayu salib dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum bersama-sama. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa untuk minyak urapan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang disucikan, dikuduskan dari gereja martir oleh gembala sidang martir. Minyak urapan dalam Hakim-Hakim 9 ayat 89, Mika 6, 6, 7, 8. Berkuasa untuk muliakan Allah, muliakan manusia. Hormati Allah, hormati manusia. Dalam Markus 6, 12, 13, Yakobus 5, 14. Minyak urapan berkuasa menyembuhkan sakit penyakit, mengalahkan setan-setan, menghancurkan setiap kutuk. Dengan minyak urapan ini, bayi-bayi yang divonis dokter mati dalam kandungan dibangkitkan kembali. Bahkan Pak Osman sudah 10 jam meninggal dalam lemari es. Dengan minyak urapan ini dibangkitkan kembali. Bahkan orang yang punya jutaan dolar hutangnya bisa lunas dengan minyak ini. Bahkan luar biasanya lagi, jenazah Nyonya Ongki lebih dari 20 tahun dimakamkan. Sebelum dimakamkan diurapi dengan minyak urapan. Ketika dibongkar mau dipindahkan, jasadnya tetap awet muda utuh. Tuhan Yesus, Tuhan janjikan, kuasanya tiada taranya, minyak dan anggur tidak akan dirusakkan. Dalam nama Tuhan Yesus inilah minyak urapan. Haleluya, amin. Saudara boleh oles di bagian kening saudara, atau jika ada yang sakit saudara, kemanapun saudara pergi, berada melangkah, sebelum tidur, bangun tidur, sebelum keluar rumah, saudara naik mobil, motor, mau pribadi, mau umum, saudara di meja kantor, meja sekolah, jangan lupa pakai minyak urapan. Saudara katakan amin. Di akhir zaman saudara, benar, tahun 2025 bukan tahun yang mudah, tapi jangan takut saudara. Kalau kita hidup suci, kudus, benar, pelaku firman berkenan, kita punya minyak dan anggur tidak akan dirusakkan. Amin ya. Akhir zaman ada sampar, sakit aneh-aneh. Akhir zaman ada resesi, kesusahan masa sukar. Akhir zaman ada peperangan, bahkan bencana. Bahkan saudara lihat di jalan maut di mana-mana. Bahkan orang kalau jahat sama kita bisa santet kuasa gelap. Tapi saudara jangan takut, kita hidup benar, ada minyak dan anggur, dijaga malaikat. Amin. Berikan tepuk tangan paling meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kita satukan hati kita dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, hamba serahkan juga setiap pokok doa ini. Apapun masalah, pergumulan, persoalan mereka, Tuhan Yesus, mereka telah menulisnya. Kami percaya di atas kayu salib oleh kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus, semuanya sudah selesai. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Maka kami berdoa Tuhan Yesus, siapapun Tuhan yang hadir, hamba doa, hamba bersyukur buat jiwa-jiwa yang Tuhan kirimkan ke tempat ini. Biar siapapun yang hadir adalah bilangan orang benar di akhir zaman. Persiapkan mereka semua menjadi mempelai Kristus kapanpun Tuhan datang. Tolong Tuhan Yesus, jangan sampai ada yang tertinggal. Kami percaya, kami raih janji firman Tuhan hari ini oleh kuasa darah Yesus. Yang sakit sudah sembuh, yang terikat dilepaskan, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan kembali. Kami raih juga janji firman Tuhan, satu orang bertobat, seisi rumah kami diselamatkan Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan Yesus. Kami bangga kami jadi anak-Mu, adalah anugerah terbesar dalam hidup ini. Kami juga menyerahkan
Berkati gembala sidang kami, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, panjang umur, sempurna sehat, sampai Tuhan datang kuat melayani Tuhan Yesus. Berkati pemimpin kami, Pendeta Argo, Pendeta Aristo Pariaji, semua bersama keluarga, penuh hikmat, marifat pewahyuan yang baru. Tuhan menyertai mereka. Berkati pemerintah bangsa negara kami yang nasionalis Pancasilais, yang mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Ketika kota negara kami sejahtera, sejahtera pula kami yang tinggal di dalamnya. Hamba juga menyerahkan Tuhan Yesus, berkati koordinator di tempat ini pada Fitraja bersama keluarga, diberkati Tuhan Yesus. Berkati setiap mulai Tuhan hari ini atas mimbar, bawah mimbar, pengerja dewasa muda semua diberkati. Berkati Tuhan Yesus Pendeta Yoris sebagai worship leader, berkati Saudara Adra, berkati Saudara Alvarado di tempat ini juga, semua siapapun mereka melayani, Tono bersama rekan-rekan semua pada choir, singers, tim logistik, tim musik, tim media, Boas bersama Edison, Ruben semua. Bahkan berkati juga Tuhan Yesus sekolah minggu, keamanan, siapapun bagian bersih-bersih pun, jerih payah mereka tidak jadi sia-sia ketika mereka sungguh-sungguh datang melayani Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami akan pulang berpisah dari tempat ini. Namun satu hal yang kami percaya, Yesus Tuhan Roh Kudus tidak pernah berpisah dan meninggalkan kami. Kami mau bawa pulang berkat Tuhan di tempat ini, yaitu berkat kekuatan penghiburan pengharapan yang sejati. Saudara yang terkasih, mari angkatlah kedua tangan kita, terimalah dan pulanglah. Berkat rahmat anugerah daripada Allah Bapa kita, kasih sayang dan karunia dari Tuhan Yesus Kristus yang hidup, kekuatan penghiburan dan kesatuan yang erat dari Roh Kudus yang setia akan menyertai hidup kita mulai saat ini sampai Maranatha, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya menjemput kita semua yang ada minyak dan anggur. Percayalah, tidak akan dirusakkan. Kita bersama keluarga besar kita diprogramkan Tuhan akan berkumpul di bumi, berkumpul di sorga, akan pesta di sorga sepanjang masa, diam di rumah Tuhan. Haleluya. Yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Terima kasih saudara. Selamat hari Minggu, selamat malam. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua.